Pagi. Siang. Semangat sudah makan. Pagi. Siang. Masih ada yang ingat kepalanya? Kepalanya mana? Ya, ada yang masih ingat kepala? Kepala mana? Oh, masih ingat ya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni. Saya biasa dipanggil Ayu Mizaki. Kebetulan di sini saya adalah owner, dan terima kasih sekali Ibu sudah berkunjung ke Malalo, langsung datang ke dapur Mizaki. Dan terima kasih Pak Bari juga rombongan, karena kami di sini pelosoknya tanah datar, jarang dikunjungi, jarang yang tahu dengan Malalo. Mungkin dari ibu-ibu, dari adik-adik semua ada yang mungkin sekali datang ya Bu ya? Iya Bu ya, benar ya. Nah di sini kebetulan saya sebelumnya Mizaki itu adalah oleh-oleh khasnya Padang Panjang. Nah karena rendang Mizaki 2017 lalu sudah dipasarkan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan kami dituntut harus BPOM. Nah itu tantangannya lumayan besar Bu. Saya mau share nih sama adik-adik semua tentang Mizaki sampai seperti sekarang. Betul kata Bang Robi tadi, karena kita memang harus belajar melakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain, dan kita tidak perlu takut untuk bergerak, karena sedikit apapun itu adalah hal yang sangat berharga ya Bang ya, jika nanti itu menjadi sesuatu inovasi dan kreativitas kita sendiri. Jadi dulunya saya itu adalah pedagang asongan, jualan rendang yang orang tua yang bikin, saya ambil, jualkan masuk kantor-kantor. Nah itu dengan modal Rp200.000. Dulunya itu saya bukanlah punya jiwa wirausaha. Saya awalnya itu turun ke lapangan berjualan, tidak punya basic wirausaha, tidak punya basic Manggaleh. Bukan orang Manggaleh, saya adalah kutu buku. Dulu saya sempat kuliah 1 semester di kedokteran, tapi belum sempat tamat sampai sekarang. Sekarang jadinya dokter UMKM. Alhamdulillah ya Bu ya, di bidang lain. Nah itu dari kutu buku menjadi wirausaha itu sangat susah sekali. Terjun ke lapangan pertama itu karena ekonomi, karena sudah kita harus hidup sendiri tanpa dibimbing orang tua. Nah akhirnya saya mencoba, karena orang tua punya rendang, itu coba jualan rendang, ambil sistem konsinyasi, ambil itu Mas untuk menawarkan pertama kali. Saya datang masuk ke komplek-komplek perumahan, itu melihat wah banyak nih ibu-ibu, singgah enggak yuk, enggak berani. Lanjut lagi, banyak lagi nampak di perumahan ibu-ibu ngerumpi sore-sore, mampir enggak ya, takut. Akhirnya yang kelima kali saya melihat beberapa orang ibu-ibu ngumpul, beranikan diri mampir, takut untuk berbicara. Akhirnya mencoba, Bu, maaf ganggu, saya jual rendang, ada rendang talua, itu ada testernya, coba Bu, gitu. Dengan rasa ini udah menggigil loh Bu, pertama kali udah menggigil. Nah itu pertama kali saya kasih tester, mencoba berbicara, itu alhamdulillah, Iko rendang namanya Mak, nah rendang apa kok rendang talua, lama gitu, tapi kayak kerip gitu kan. Nah akhirnya mereka coba, balilah Bu gitu kan, 15.000 sabung kue gitu kan. Mahabana mana gitu, di pasaran waktu itu harganya 3.000 per bungkus Bu, kalau orang jual di pasar Padang Panjang 3.000 sebungkus. Itu tantangan saya lagi, bagaimana caranya meyakinkan ibu-ibu tadi supaya bisa beli rendang telur yang harganya 15.000. Padahal di pasar Padang Panjang itu orang jualnya cuma 3.000 sebungkus. Ukurannya sedikit berbeda, cuman sedikit berbeda. Akhirnya saya bilang ini bumbunya beda, kualitasnya beda. Akhirnya cuma satu yang terjual.
karena harga tadi. Nah di situ jiwa saya itu langsung bang, mamanya minta jiwa sama Mpih, di Balinya diputus sama Mpih kayak gitu. Akhirnya rasa gengsi tadi itu, rasa gengsi untuk mulai, Bu Bali lah gitu. Dua singgit kayak penyampaian Bu Bali lah. Nah menghilangkan rasa gengsi itu yang pertama. Kemudian lanjut, alhamdulillah masuk kantor dinas, karena yang pertama tadi akhirnya saya coba masuk kantor dinas. Alhamdulillah 2 tahun berjalan akhirnya buka galeri. Nah pada buka galeri itu banyak lagi tantangannya. Kemudian pas saya ada ikut kompetisi, itu nggak bisa bicara juga Pak, nggak bisa bicara. Suami saya ikut, beliau selalu support. Waktu itu Almadi Award 2015 di Batam. Itu awalnya ikut iseng, saya ikut komunitas Forum Teras Aku Muda ini 2 UMKM dari ribuan yang daftar. Akhirnya dia minta bisnis plan, itu saya nggak bisa karena background saya tamatan SMA, belum pernah bikin skripsi, belum kalau presentasi pernah waktu lomba-lomba di SMA. Nah itu rasanya sangat berat sekali. Saya coba tanya ke teman, tanya ke dinas, belum dapat. Itu apa bisnis plan? Saya nggak tahu bisnis plan. Bisnis plan itu apa? Saya nggak tahu. Nah akhirnya saya cari di Google. Jadi saya keunggulan itu apa aja yang saya terangkan. Yang ngetik orang di warnet, yang buat keluarganya orang di warnet. Akhirnya pas presentasi 3 menit, pitching 3 menit, next selama 3 menit, next. Akhirnya juri ketawa, langsung tepuk tangan tapi ketawa. Nah itu tantangan lagi buat saya. Ketika penjurian itu, waktu itu ada Pak Dahlan Iskan, suami support, kita tidak boleh menyerah. Karena ketika kita tidak mendapatkan penghargaan, kita tidak menang, kita masih memiliki, beliau bilang, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki supaya lebih baik, untuk memperbaiki supaya produk kita, kemasannya, konsumennya, kemudian pasarnya lebih baik. Nah dari sana kami sama-sama belajar, dan 2 tahun itu saya sama suami bergerak. Akhirnya 2017 alhamdulillah juara. Nah dari sana saya sampaikan Rizaki ini brandingnya dari kompetisi ke kompetisi. Jadi kami tidak, karena dari mendapatkan ilmu gratis, jalan-jalan gratis, reward gratis, dan ilmunya semuanya gratis. Itu yang kami dapatkan, dan sehingga saya bisa berdiri di sini sekarang. Kemarin juga disekolahkan oleh BRI untuk mendapatkan sertifikat BNSP sebagai pendamping UMKM. Dan saat ini kami sudah mendampingi kelompok UMKM di Malalo yang kami vakum, karena ikan biru itu harganya naik turun, ada dan tiada. Ketika ada, harganya murah, banyak terbuang. Dan ketika tidak ada, harganya melambung, pasarannya susah. Karena ikan tidak ada, harga mahal. Jadi di sini kita mencoba merubah mindset teman-teman. Bagaimana kita harus bergerak tanpa mempermasalahkan modal, tanpa harus mempermasalahkan bahan baku. Dan alhamdulillah itu merubah mindset mereka. Dan setelah itu dengan kedatangannya Pak Bari dan kawan-kawan ke sini, Bu, nah itu sangat luar biasa sekali. 4 hari di sini, sadar wisata, dan itu benar-benar tidak hanya kelompok yang kami bina tadi yang banyak merubah mindsetnya. Sekarang sudah banyak lahir ya Pak Bari ya. Kemarin kita sudah ada event nasional Karalayang, kemudian sudah lahir, mungkin sudah tahu ya, viral di Manalo. Sebelumnya Guest House Tanbasa, kemudian Makau Duo, sekarang kan kayak Ekobar. Nah itulah yang kami rasakan dari perubahannya, sedikit bergesernya pariwisata. Dan kami ini sangat berharap Malalo ini ada danau, ada sawah, ada gunung, ada puncak,
ada hasil, hasilnya ada pala, ada cengkeh, ada kulit manis, ada jamu, ada kopi. Kopi sekarang nomor 1 ya Bu kalau untuk ekspor. Nah di sini kopi Robusta Belanda ya Pak Bari. Robusta Belanda ya Pak Bari. Robusta Belanda. Jadi saya pun berharap dengan kedatangan ada di sini semua itu bisa memberikan feedback untuk melalui nantinya di bidang uji lab ya Bu. Dia ada aturan pH itu kan ada ya Bu ya. Nah keasamannya Bu. Nah ternyata itu mempengaruhi sekali. Jadi dari situ kami dapat ilmu Bu itu dari kompetisi ke kompetisi. Misalnya pengemasan, kami dapat ilmu dari kompetisi itu di mentoring, diberikan mentoring oleh BRI, diberikan mentoringnya misalnya dari orang pangan, saya mentoringnya dari orang bagian IT, pemasaran, Shopee. Nah di situ kami banyak mendapatkan perubahan baik itu dari produksi, pemasaran dan konsumennya. Dan sekarang alhamdulillah Mizaki sudah produksi menuju 1,5 ton untuk satu renang telur ya Bu, karena kita pasarnya baru ke Bogor. Insya Allah sudah ada satu lagi perusahaan yang berminat sedang pengurusan BPOM untuk produknya dengan merek dagang perusahaan itu, yang nantinya pesanan di batonan untuk satu renang telur. Kalau dia pasar masakan internasional, namanya bagi dia keripik rendang, bukan renang telur, keripik rendang yang dia pasarkan. Nah, jadi kami itu sangat merasakan sekali perubahan dari PIRT ke BPOM. Itu sangat jauh sekali perubahannya. Nah, dan satu hal lagi, mindset tadi juga banyak kok di Sumatera Barat rendang yang sudah star seller seperti Shopee, Tokopedia, kemudian yang pasar online-nya bagus, tapi mereka belum BPOM. Nah, kenapa tidak bisa BPOM? Karena mindset tadi kami ingin memberikan yang terbaik pada pelanggan. Kami ingin memberikan kualitas dan mutu yang terbaik pada pelanggan. Nah, sehingga konsumen merasa kepercayaannya dijaga. Nah, itu yang kami berikan. Mungkin sedikit emosional dari konsumen. Mungkin dari segi pariwisata seperti itu juga ya Pak Bari ya. Emosional ya. Emosionalnya itu yang kita centil sedikit gitu. Emosional dari tamu, emosional dari pelanggan. Karena dulunya tanpa ada produk kita bisa jualan. Tanpa ada produk kita bisa jualan. Jadi yang paling penting adalah customer. Mungkin itu aja Pak Bari. Tepuk tangan.